Tugas, Psychology Social Kegaman, Kelompok 3. Created by Criminalitas. Kriminalitas ialah perilaku yang melanggar hukum dengan maksud merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban sosial. Hal-hal yang termasuk di dalamnya ialah pencurian, penganiayaan, dan kekerasan. Kriminalitas juga dapat berpengaruh dalam kehidupan sosial bermasyarakat karena dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan psikologis. Faktor-faktor yang melatar belakanginya ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Dilansir dari Puskesmas, sepanjang tahun 2024 telah terjadi 343.515 kasus kriminalitas yang ada di Indonesia. Yang paling tinggi ialah pencurian dengan pemberatan surat, pencurian biasa, dan penganiayaan. Tidak hanya itu, dengan masuknya modernisasi, pesatnya perkembangan teknologi membuat kriminalitas menjadi lebih bervariasi, seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Pertasan yang dilakukan oleh brand cyber ransomware terhadap pusat data nasional di Indonesia yang diakibatkan oleh kelalaian dari Kementerian Informasi Indonesia. Di sisi lain, penegakan hukum yang kurang optimal oleh penegak hukum di Indonesia membuat kepercayaan masyarakat di Indonesia semakin menurun. Hal itu mengakibatkan tindakan kriminalitas yang ada di Indonesia semakin tinggi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ialah definisi kriminalitas, fungsi dan disfungsi kriminalitas, dan bagaimana penanggulangannya dalam perspektif Islam. Baik, di sini saya menjelaskan materi pertama tentang definisi kejahatan manusia, kriminalitas, dan kriminologi. Yang pertama, definisi kejahatan manusia yang dikenal istilah crime against humanity. Konsep kejahatan kemanusiaan pertama kali muncul usai Perang Dunia Kedua. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang mengacu pada pembunuhan massal dengan penyiksaan. Kerangka normatif kejahatan terhadap manusia dalam konsep hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas. Yang kedua, definisi kriminalitas secara bentuk tindakan perilaku yang melanggar hukum norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong kriminalitas dapat bervariasi meliputi kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, serta kondisi psikologis individu. Secara umum, kriminalitas diukur oleh negara melalui sistem peradilan pidana dan digunakan untuk merancang kebijakan keamanan serta strategi penanggulangan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Yang ketiga, kriminologi, yang dimana disiplin ilmu sosial yang berfokus pada studi tentang kejahatan, penyebabnya serta berbagai cara untuk menanggulanginya. Dalam kriminologi, pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosial, hukum, dan ekonomi digunakan untuk mengkaji perilaku kriminal secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya tadi tentang fungsi dari kejahatan. Nah, fungsi dari kejahatan ini ada dua sisi, yaitu sisi negatif dan ada sisi positifnya. Terutama di sisi negatif. Di sisi positif, oke, kita akan membahas pertama, yaitu di sisi positif. Di sisi positif, kejahatan berfungsi sebagai menjaga norma dan aturan sosial. Kenapa fungsi kejahatan itu bisa untuk menjaga norma dan aturan sosial? Ketika seseorang melawan kejahatan dan mendapatkan punishment, norma dan aturan sosial itu yang berlaku di sana. Karena itu, ketika tidak melakukan yang namanya kejahatan, ketika seseorang tidak melakukan yang namanya kejahatan, norma dan fungsi sosial itu tidak akan bisa kita ketahui. Oke, yang kedua,
Fungsi dari kejahatan yang positif itu ialah bisa menciptakan perubahan sosial atau pendorong perubahan sosial tersebut. Kenapa saya mengatakan bahwa sisi positifnya dari kejahatan itu bisa mendorong perubahan sosial? Seorang melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak ditindaklanjuti, maka di sanalah perubahan sosial itu akan tercipta. Dalam artian kebijakan yang telah ditetapkan oleh masyarakat bisa dibenahi. Dalam artian ketika kejahatan itu tidak bisa diberikan hukuman dengan sebagaimana semestinya, maka di sanalah perubahan sosial itu, perubahan aturan itu bisa dilakukan oleh para pengaman dari kejahatan. Dan yang ketiga, di sisi positifnya, yaitu bisa menciptakan lowongan kerjaan. Nah, secara logika kita berpikir, seandainya di dunia ini tidak ada kejahatan, tidak mungkin ada yang namanya kantor polisi. Nah, dan itu bisa kejahatan itu juga bisa menciptakan lowongan seperti hansip, security, satpam lah bahasa kita kan. Nah, baik, saya akan lanjut ke sisi negatifnya. Sisi negatif dari kejahatan itu adalah kerugian ekonomi. Dampak dari kejahatan ini sangat merugikan sekali terhadap individu maupun masyarakat. Karena ketika orang melakukan kejahatan dan dia tertangkap oleh para pengaman, akhirnya dia dipukul sehingga pelaku ini dihakimi secara massal oleh masyarakat atau pihak yang berlaku atau pihak yang berwajib begitu. Nah, kita bisa menghitung di mana berapa banyak pengeluaran dari keluarga pelaku untuk membayar rumah sakitnya, untuk mengganti kerugian orang yang telah dirugikan begitu. Oke, yang kedua yaitu menciptakan rasa takut. Ketika kejahatan ini sudah merajalela dimanapun, di mana-mana, akhirnya ketakutan masyarakat untuk keluar itu sangat sangat besar, karena mereka takut untuk menjadi korban dari tindakan kejahatan ini. Dalam seperti contoh pembegalan, saya sebutkan contoh pembegalan mungkin yang lagi viral mungkin yang di bypass misalkan, atau yang di bil begitu. Nah, masyarakat kan takut untuk pergi ke bypass atau melewati arah bypass itu karena mereka takut dibegal. Nah, betul. Dan yang ketiga yaitu merusak moral dan etika. Ya, tepat sekali, merusak moral dan etika. Kenapa kejahatan itu bisa merusak moral dan etika di masyarakat? Karena ketika kejahatan itu sangat merajalela, moral dan etika itu tidak akan berguna di sana. Karena semakin besar kejahatan, maka moral dan etika itu akan semakin terkikis atau sampai terjadinya penghapusan moral dan etika begitu saudara. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam. Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik. Pertama, bersifat fakta, yaitu hukum Islam selalu didasarkan pada fakta yang objektif dan realistis dalam kehidupan manusia. Kedua, bersifat balasan, yaitu setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan yang setimpal di dunia maupun akhirat. Prinsip keadilan ini menjadi dasar dari penegakan hukum dalam Islam. Tiga, bersifat perintah, yaitu hukum Islam memberikan perintah yang jelas kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Hukum pidana dalam Islam memiliki 3 hukuman. Pertama, hudud, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, qisas, yaitu hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Ketiga, ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umum. Tujuan utama penanggulangan kejahatan dalam Islam: pertama, menciptakan kesejahteraan sosial. Kedua, menghormati hak individu dan kepentingan umum. Ketiga, meminimalisasi penyebab kejahatan. Jadi, penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam merupakan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum Islam dengan karakteristiknya yang unik memberikan kerangka yang komprehensif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan. Dan dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam ini,
kita dapat menghargai nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kearifan yang terkandung di dalamnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya tutup sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersama yang lainnya.